Ini namanya itu screening SRQ20. Nanti saya akan memberikan pertanyaan, Ibu bisa menjawabnya dengan ya atau tidak. Ya, Siap, Bu. baik. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu sering menderita sakit kepala? Iya. Apakah Ibu kehilangan nafsu makan? Tidak. Apakah Ibu tidur tidak lelap? Iya. Apakah Ibu gampang takut? Apakah Ibu sering cemas, tegang, atau khawatir? Iya. Apakah tangan Ibu gemetar? Tidak. Apakah Ibu mengalami gangguan pencernaan? Tidak. Apakah Ibu merasa sulit berpikir jernih? Iya. Apakah Ibu merasa tidak bahagia? Iya. Apakah Ibu sering menangis? Iya. Apakah Ibu sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari? Iya. Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? Iya. Apa aktivitas sehari-hari Ibu terbengkalai? Iya. Apa Ibu merasa menyerah dalam hidup ini? Iya. Apakah Ibu kehilangan minat terhadap banyak hal? Iya. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Apakah Ibu mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? Tidak. Apakah Ibu merasa lelah sepanjang waktu? Iya. Apakah Ibu merasa tidak enak perut? Tidak. Apakah Ibu mudah lelah? Iya. Oke, kita sudah melaksanakan pemeriksaan SRQ ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit apa sih SRQ itu. Jadi di sini SRQ itu adalah untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan kesehatan mental pada Ibu. Contohnya kayak stres, kecemasan, dan depresi ringan. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh berkaitan dengan kondisi Ibu yang dirasakan selama sebulan terakhir ini Bu, baik secara fisik maupun perasaan. Iya Bu, jadi di sini tuh bukan untuk mendiagnosis penyakit ya Bu, tapi kita hanya untuk mengetahui screening awal. Tujuannya itu untuk memberikan konseling, terus juga untuk memberikan dukungan, atau mungkin bahkan bisa dirujuk ke fasilitas yang lebih baik jika ada tanda-tanda mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi di sini saya bacakan hasilnya ya Bu. Jawaban Ibu itu akan dihitung nanti berdasarkan ianya. Nah, jika sekitar jawabannya itu ada iya, kurang lebih 5-7 itu menandakan psikologis. Tapi ini bukan diagnosis ya Bu, dan itu cuma untuk membantu masalah psikologis saja. Terima kasih Ibu sudah menjawab dengan jujur. Nah, dari hasil tadi ini kita bisa mengalami Ibu ya, bisa mendapati beberapa tanda kelelahan secara emosional dan kecemasan. Saya ingin memastikan dulu bagaimana perasaan Ibu saat ini. Saya sering merasa capek, dan sedih, dan gampang kepikiran. Oke, saya paham. Kondisi seperti itu memang gak nyaman, apalagi kalau terus menerus. Apalagi kan Ibu lagi hamil ya. Tapi Ibu sudah bagus menjalani ini dengan kuat. Ya Bu, kadang rasanya berat. Oh, boleh tahu apa yang sering membuat Ibu itu merasa cemas? Biasanya karena masalah di rumah dan pikiran sendiri sih. Jadi Ibu itu merasa terbebani ya, kayak nggak ada teman curhat gitu ya. Iya. Oke, perasaan cemas, sedih, atau lelah seperti yang Ibu alami itu adalah hal yang wajar, terutama jika menghadapi banyak tekanan. Nah, yang penting itu Ibu jangan memendamnya sendiri. Dari hasil screening tadi itu kita bisa menyimpulkan ya Bu, bahwa hasilnya ini Ibu sedang mengalami stres atau kelelahan emosional. Tapi jangan khawatir karena ini tuh ringan dan kondisi ini bisa dibantu atau ditangani. Ibu nggak sendiri ya. Di sini saya akan membantu. Ibu bisa mungkin bisa bercerita dengan orang yang terdekat Ibu yang bisa dipercaya, terus juga istirahat yang cukup, terus melakukan aktivitas yang Ibu sukai, walaupun itu mungkin seperti merajut atau menonton TV atau apa gitu yang sederhana aja nggak apa-apa. Iya Bu, kadang saya memang memendam sendiri. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar kok Bu, tapi kedepannya itu coba untuk pelan-pelan disampaikan agar tidak merasa terpendam sendiri. Mungkin saya juga bisa ajarkan cara sederhana mengurangi cemas ya Bu. Misalnya tarik nafas dalam perlahan, itu juga akan membantu seperti itu. Baik Bu. Tadi Ibu menjawab
Karena kalau perasaan itu muncul, itu harus diberitahu ke petugas kesehatan atau orang terdekat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, mungkin saya bisa sarankan untuk rujukan ke psikologi ya Bu, atau ke dokter kalau untuk biar lebih tenang seperti itu. Terima kasih Bu sudah terbuka pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil ini, pemeriksaan ini. Terima kasih banyak sudah mempercayai